سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب. زده شرفا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Sabilillah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah pada halaman 53 baris ke-14 ya. 53 baris ke-14 dari bawah dengan bacaannya wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Lihat halaman 53 baris ke-14 dari bawah wa'lamu. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah la yastajibu du'aan, tidak akan menerima, tidak akan memperkenankan doa apapun min qalbi ghafilin, dari hati orang yang lalai, ya, walahin, sama itu, ghafilin lahin, yang lalai, yang teledor, itu doa yang kita panjatkan apapun bentuknya tidak akan diterima. Ketika doa, pikiran kemana-mana. Iya. Atau sekedar amin doang. Amin, amin, amin. Hati ngomong lama banget deh. Amin, tapi nggak tahu dia, nggak tahu artinya. Sekalipun secara global, apa yang didoakan nggak tahu artinya secara global. Nggak harus terperinci, ya. Nggak harus secara terperinci, tapi cukup dia secara global dia tahu, oh artinya ini untuk urusan ini, oh artinya ini untuk masalah ini. Jadi begitu. Jadi kalau kita datang ke masjidkah, ke musolahkah, kita nggak yang doa, tapi kita yang sekurang kita tahu secara umum itu tadi yang doain apaan ya, itu masalah apaan yang didoain.
Gimana bisa masuk ke hati kita itu doa sedangkan kita nggak paham? Itu dia. Makanya doa nggak harus dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa lokal sekalipun. Yang terpenting kita paham apa yang kita doa. Tuh. Karena nggak bakal diterima doa apapun dari hati yang lalai. Oh, dia paham tapi pikirannya ngerawang kemana-mana, tetap aja sama. Ya. Wa amara alaihi salam. Nah, dan Nabi memerintahkan bita'zimil mas'alati wa jazmiha, dengan kalau kita mau doa biar besarin tuh masalah. Ini masalah besar. Apa yang kita inginkan sekalipun sedikit remeh, anggap besar itu. Ya, kita anggap besar. Wa an la yaqulal abdu, dan tidak boleh pula seorang hamba berkata Allah maghfirli in syi'ta, ya Allah ampunkanlah aku kalau engkau mau. Kalau engkau mau ampunin. Jangan begitu, jangan diserahin. Kita besarin masalah dan kita yakinkan masalah tersebut. Tuh. Bal ya'zimul masalah, yakinkan masalah tersebut. Wa yu'zimur raghbah, perbesarin rasa keinginan untuk dapetin itu masalah, untuk dapetin itu hajat. Besarin masalah dan ada keinginan kuat untuk memperoleh itu masalah, memperoleh itu keinginan. Wa yulihhu fil mas'alati, ngerengek, minta-minta kita. Kayak anak kecil minta sama orang tua gimana? Nangis-nangis, ya kan? Tidur-tiduran langsung, ya, teriak-teriak. Yulih, begitu tuh. Yang Allah sayang, Allah inginkan bagi hamba, doanya begitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah begitu. Tapi jangan depan orang, jangan depan orang, jangan depan kamera kita begitu. Di kamar sendirian, ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah begitu. Mintanya kayak begitu. Ya Allah, terserah engkau deh ya Rabb, kalau engkau inginkan. Ya udah, kiri terus makanya. Ya kan? Miskin terus kita. Mintanya begitu. Yulih. Merengek, meminta benar-benar. Layaknya si anak minta sama orang tua, lebih lagi. Tuh yang ketiga tuh. Yang pertama, Nabi nyatakan ya'zibul masalah, besarin permasalahan tersebut. Wa yu'zimur raghbah, dan punya keinginan yang besar pula untuk mendapati. Wa yulih fil masalah, ngerengek dalam berminta. Wa yuqinu bil ijabah, yakin akan dikabulkan. Yakin. Oh yakin ini ya keadaan yang amat besar. Kalau seorang yang memiliki sifat keyakinan sudah yakin ini bakal Allah kabulkan. Tuh. Wa yakun inda du'aihi hadiral qalbi ma'a rabbih khaifan minar raddi, dan menjadilah posisi dia ketika doa dia kepada Allah itu dalam keadaan hadirnya hati bersama Tuhannya. Khaifan minar radd, takut bakal ditolak. Min haitsu ghaflatuhu an maulah, lantaran dari sifat lalainya kepada Allah. Wa taqsiruhu fil qiyami bihaqqih, ya, takut
dari tolak. Kenapa? Lantaran teledornya dia di dalam melaksanakan hak Allah. Jadi gitu, sambil doa ada pengharapan, ada pula rasa takut lantaran sifat lalai dan teledor dia. Wa tami'an fil ijabah, wa tami'an fil ijabah, dan hendak ketika dia berdoa ya dalam posisi tami'an, dalam keadaan tomak, rakus bahwa yang demikian bakal diterima oleh Allah. Yang doa pasti ane diterima. Punya keyakinannya begitu. Wa naili raghbah, dan naili dia punya rasa yakin akan mendapatkan apa yang diinginkan, li kamalil jud, lantaran sifat sempurna dari kepemurahan Allah. Sifat pemurah Allah yang amat sempurna, yang dia bakal yakin apa yang dia doa pasti bakal diterima. Iya, buat kita mustahil, buat Allah kecil. Kita ngarepin, jangan keinginan kita dilihat. Kita berdoa ya, jangan melihat dari kelebihan kita. Ya Allah pengen begitu, dalam hati ngomong, kayaknya nggak bisa nih. Iya, kelebihan kita nggak bisa, tapi kelebihan Allah kecil. Mintanya Allah terus dengan syarat begitu. Rengek-rengek kita ya, nangis dengan hati yang hadir, yakin bakal diterima. Itu yang kita jarang begitu. Doa kita terkadang kita nggak tahu artinya apa. Lagi doa pikirin kemana-mana ya, keyakinan masih nggak 100% ini bakal diterima apa enggak. Itulah sebabnya. Jadi selalu ya kita dapatkan doa kita kok nggak diterima. Nah, lantaran sebenarnya kesalahan bukan dari Allah tapi kita sendiri. Karena kita nggak tahu adab-adab doa bagaimana. Nah, ini pertemuan kali ini diajarkan gimana kita mengetahui doa dan bagaimana diharapkan doa itu digabulkan. Wasidqil wa'di, karena apa? Meyakinkan akan janji kebenaran Allah bagi mereka yang berdoa kepadanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janji, sedangkan Allah sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Doa kalian kepadaku, pasti aku akan terima, aku akan perkenankan segala doa kalian. Wa qad warada annallaha hayyun karimun, dan telah datang suatu hadis yang menyatakan Allah itu maha hidup, maha mulia. Yastahi minal abdi, malu dari seorang hamba, idza rafa ilaihi yadaihi, ketika hamba tersebut mengangkat kepada Allah kedua tangannya. Nah, ini dia. Maka disunahkan kita dalam berdoa mengangkat kedua tangan. Tuh. Kalau kita mengangkat kedua tangan, maka mata kita ini ke tangan kita, kalau kita rapetin. Tapi kalau kita nggak rapetin, maka kita lihat ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Maka jangan kita angkat ke atas mata dalam berdoa, melainkan ada keadaan yang khusus. Seperti selepas sholat, selepas wudu, kita angkat doa, kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Nah, itu dianjurkan mata kita ke atas, sekalipun kandang burung di atas, angkat tangan mata. Tapi selebihnya termasuk ketika kunut, Allahumma hdina biman. Kalau nggak dirapetin, mata ke tempat
sujud. Kalau dirapetin, baru mata ke telapak tangan. Allahumma hadina fi man hadait. Dan jangan diusap. Tidak dianjurkan ketika sholat kita ngusap, melainkan selepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ada pendapat yang boleh ngusapin muka, tapi ada lagi menyatakan nggak perlu ngusap. Tapi di dalam sholat tidak dianjurkan kita ngusap muka. Apalagi doa ngusap dada. Tuh. Ini nggak dianjurkan, melainkan ketika lagi sebelum tidur. Kalau doa udah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, dah. Nggak pakai ngusap-ngusap apa? Badan, melainkan sebelum tidur. Di situ ada anjuran kita baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil kita tiup. Nah, baru tutup. Ngusapin. Jatuh. In annallaha hayyun karim. Allah maha hidup, Allah maha mulia. Yastahi minal abdi, malu kepada setiap hamba. Idza rafa ilaihi yadeh, ketika hamba itu mengangkat kepada Allah kedua tangannya, an yaruddahuma farighatin, bahwa Allah membiarkan kedua tangan itu farighatin, dalam keadaan kosong. Allah malu itu. Ya, maksudnya apa? Allah berikan, enggak sia-sia kita angkat tangan. Ketika kita angkat tangan baca, ya, maka di situ Allah kosongkan tangan kita tanpa diberikan sesuatu. Allah di situ yastahi, malu. Maka di antara adab doa pun ya begitu, angkat tangan, jangan diem aja, jangan nggak diangkat tangannya. Wa warada aidan annahu la yad'u Allah da'in, dan pun ada riwayat yang menyatakan tidak ada satupun orang yang berdoa kepada Allah an la yad'u annahu la yad'u Allah da'in, bahwasanya tidak berdoa seorang kepada Allah illa stajaba lahu, melainkan Allah akan kabulkan, Allah akan terima doanya dia. Fa imma an yu'ajjala lahu masa'ala, ada kalanya doanya bakal dipercepat apa yang dia minta. Diangkat tangan langsung Allah kabulkan. Sampai banyak ada ungkapan doanya lebih cepat ketimbang kilat yang menyambar. Doanya lebih cepat. Tuh, ada kali begitu. Langsung spontan Allah terima, ya, dan diberikan kepada dia. Wa imma an yudfa anhu minal bala' a'zam min dzalika. Ada kalanya enggak Allah terima itu doa, tapi Allah cegah dari yang dia berlindung lebih besar dari bala yang dia tertimpa. Ya Allah, aku begini, ya Allah, aku begini, lindungi aku. Nah, itu sebenarnya ada lagi musibah yang lebih besar seharusnya dia terima, tapi dengan sebab di doa itu, maka musibah yang paling besar itu Allah palingkan, biar dia dapat musibah yang saat ini. Tapi sebenarnya ada lagi musibah yang lebih besar dengan sebab doanya dia, dengan agar Allah lindungi dari musibah yang sekarang saat ini dialami. Itu ada lagi musibah lebih besar, itu Allah cegah. Tuh, jadi nggak bakal sia-sia orang berdoa. Yang ketiga,
wa imma an yuddakhara lahu fil akhirati ma huwa afdalu wa akmal. Yang ketiga adalah sesuatu yang disimpan oleh Allah, tidak Allah berikan di alam dunia, karena yang disimpan itu lebih utama dan lebih sempurna. Sampai diriwayatkan si hamba ini ketika berada di akhirat, ngeliat itu dari anugerah ini, dari nikmat ini, dari kepunyaan ini, dikatakan kepada Allah, ya Rabb, ini punya siapa? Ini punya kamu. Aku tidak berdoa, ya Allah. Maka Allah nyatakan, itu doa kamu yang dulu di alam dunia aku tidak berikan di sana, tapi aku simpan sekarang saat ini. Maka akhirnya si hamba berkata, ya lait, ya Allah, coba semuanya doa yang aku panjatkan enggak engkau terima di alam dunia, mendingan kau berikan semuanya di mana? Di akhirat. Nah, yang ketiga, jadi setiap siapapun manusia doa pasti tiga ini nih bakal diberikan langsung apa yang diminta, atau Allah cegah bala yang lebih besar dari apa yang dia minta, atau yang ketiga disimpan nanti, yang mana simpanan itu lebih sempurna dan lebih utama. Fa in baghilil abdi an la yazala da'iyan, maka selayaknya bagi seorang hamba senantiasa untuk berdoa, jangan putus dalam doa. Wa mutadarri'an, dan meminta belas kasih, firrakhaihi, baik dalam waktu senangnya, wa syiddatihi, baik dalam waktu sempitnya, wa yusrihi, waktu mudahnya, ya, senggang, mudah dia dalam urusan, lagi tenang, lagi senang, itu yusrihi. Wa usrihi, lagi sempit, lagi sedih. Jadi apapun keadaannya, minta kepada Allah. Wala yastabti'ul ijabah, dan jangan merasa lambat dikabulkan, jangan. Tetap doa sama Allah, yakinin tiga macam itu. Enggak diberikan, yakin, oh iya ada bala mungkin yang lebih besar Allah berikan dengan sebab doa ini aku terjaga. Atau yang terakhir, yakin bahwa nanti bakal disimpan, yang mana itu lebih utama dari segala apa yang kedua. Wala yai'as, dan dia tidak berputus asa. Faqad yakunu lillahi ta'ala sirrun wa khairun. Kenapa Allah tidak berikan misalnya, ya, maka sungguhnya Allah memiliki rahasia dan kebaikan fi takhiri ba'dil umur, di dalam menangguhkan beberapa urusan. Allah punya sir yang kita nggak tahu, maka kita nggak diberikan, tapi nanti ada waktunya bakal diberikan. Karena apa? Allah punya rahasia dan punya kebaikan dan punya pilihan. Pantasnya nih hamba nanti, pantasnya hamba sekarang, pantasnya nanti, begitu. Wa yakunu lil abdi fi dzalika salahun wa naf'un, dan menjadilah bagi setiap hamba itu di dalam hal tersebut kebaikan dan manfaat min haitsu la yash'ur, dari keadaan yang dia tidak sadari. Dia nggak sadari, dia kan nggak merasa. Kenapa Allah nggak kabulkan saat ini, tapi nanti, oh iya, oh ada hikmahnya begini dan begini. Itu yang harus diyakini begitu. Jadi jangan putus doa. Falyad'u, maka hendaklah si hamba itu selalu berdoa, wa yufawwid, dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Wa kullama sa'ala rabbahu syai'an, nah nih diberikan resepnya. Di antaranya, kerap kali kalau engkau meminta kepada Allah sesuatu, falyas'al ma'hu lutfa wal afiyah was salahal aqibah. Minta kepada Allah kelembutannya,
sifat keselamatan, dan baiknya nanti kesudahan kita. Mintanya begitu. Makanya doanya Nabawi apa? Doa Nabi. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatan daimah. Itu doanya Nabi. Allahumma nas'aluka, ya, mas'alaka minhu apa? Allahumma inna nas'aluka, ya, yang berkaitan dengan akibah, kesudahan. Apa ya? Ya. Akibat Allah ahsin akibatana fil umuri kulliha. Itu salah satu doa Nabi. Wajurna min khizyid dunya wa atabil akhirah. Jadi minta sifat kelembutan, sifat keselamatan, dan juga bagusnya kita nanti setelah berada di alam dunia. Sholahul aqibah. Oke, nanti setelah ini nih ada doa yang disisipkan oleh pengarang kitab. Nah, sekalian kita tulis lagi tuh, ya. Ada doanya Nabi yang sangat luar biasa. Ntar kita tulis, kita bagiin lagi. Wal yas'alillaha kullama yasha, dan hendaklah meminta kepada Allah setiap apa yang dia inginkan, mimma fihi ridhah, dari apa yang di dalamnya keridhaan Allah, min umuril akhirati wad dunya, berupa perkara apapun yang berkaitannya dengan akhirat dan dunia. Wa min kulli jalilin wa haqir, dari segala yang mulia, yang mahal, atau yang rendah dan yang remeh. Sampai minta garam kepada Allah, sampai begitu, ya. Hatta milih sampai garam aja minta sama Allah. Tuh. Jadi minta kepada Allah apapun keadaannya, yang rendah, yang remeh, yang tinggi, yang mulia. Wala yaghful an aklil halal. Nah, di antaranya pula ketika doa, jangan kamu lalai untuk tidak masuk ke dalam perut kamu yang halal. Jangan asal-asalan masuk mulut kita dari barang yang syubhat, apalagi yang haram. Fa innahu min ahammi syara'id li istijabati du'ai kama fil hadis sahih. Maka sungguh makan yang halal itu berupa syarat-syarat yang paling penting untuk diterimanya doa, sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Apa hadis sahihnya? Nah, ini disebutkan. Tsumma dzakara rajula, kemudian Nabi menyebutkan ada seseorang yutilus safar, dia lama bepergian, musafir nih orang. Musafir, datang ke sini, datang ke sana, musafir. Nggak pulang-pulang ke rumahnya, asy'af, dalam keadaan bajunya usang, bajunya robek, akbar, berdebu, badannya, mukanya berdebu. Yamuddu yadaihi, membentangkan kedua tangannya, ilas sama, ke langit, ya Rabb, seraya dia berkata, wahai Tuhan, ya Rabbu, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya masuk ke dalam mulutnya berupa barang yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia diberikan makanan dengan barang yang Nah, itu dia. Fa anna, maka bagaimana mungkin yustajabu lidzalika, diperkenankan segala doa-doanya. Ini yang orang musafir. Nabi nyebutkan ini musafir, kenapa? Karena doa musafir dalam riwayat tidak bakal ditolak oleh Allah. Ini musafir. Oh, musafirnya bukan musafir, ya, orang yang punya uang. Musafir yang miskin, yang bajunya robek, yang badannya berdebu, kotor, diminta sama Allah. Tapi bajunya itu dari barang yang haram, masuk ke mulutnya dari barang yang haram, maka bagaimana bisa dikabulkan? Jadi sampai apa? Disebutkan iblis, lihat iblis mau ganggu orang yang sedang sholat, dia nggak langsung ganggu, enggak, ditanya dulu bala tentaranya, tunggu, jangan godain dulu tuh, ya. Siapa yang tahu tadi apa yang dia makan? Ada yang menyatakan, oh iya, ini makan barang haram nih.
barang syubhat. Kata iblis, ya udah, cari yang lain lagi orangnya, jangan ganggu dia. Nggak usah gangguin dia, udah nggak usah. Kata iblis, da'uhu yat'ab wa yajtahid, biarin dia, letihin badannya, hancurin jiwanya, dia semangat ibadah, biarin. Faqad kafakum nafsuh, maka sungguh jiwanya yang menghancurkan diri dia sendiri.